Ngobrol Sore Pro 1 FM. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Sore ini edisi Selasa 7 September 2021 bersama saya Uliana dalam dialog pertanahan. Dan kami informasikan pendengar bahwasanya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR BPN dengan pembiayaan Bank Dunia meluncurkan program percepatan reforma agraria di 7 provinsi di Indonesia. Di antaranya Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan tentunya provinsi kita yaitu Kalimantan Selatan. Pada program percepatan reforma agraria ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat terhadap aset dan akses pertanahan. Salah satunya yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, partisipasi masyarakat disingkat dengan PTSLPM. Di Kalsel sendiri PTSLPM dilaksanakan di 12 kabupaten. Nah, kali ini giliran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Yang pertama, ini Bapak Kakantah ya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Bapak Muhammad Irfan SH.MH. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Apa kabar, Pak Irfan? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya enaknya Pak Kakantah aja ya. Oke, suka-suka hati katanya gitu. Oke, yang kedua mewakili Kejaksaan Negeri Banjarbaru Bapak Dwi Kurniawan SH.MH, Sarjana Hukum, Master Hukum nih ya Bapak ya. Iya. Oke, selamat sore Bapak. Sore, Dwi Kurnianto. Dwi Kurnianto ya. Iya. Oke, baik. Dan yang ketiga masih dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru Ibu Ermika Syamsu SH.MH, Jabatan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Selamat sore, Ibu. Sore, Mbak. Ya, ini Ibu cantik ya, dan bapak-bapak ganteng juga semua lengkap di sini yang akan siap untuk menjawab pertanyaan Anda nanti di menit ke-30 kami akan ajak Anda untuk bergabung nanti di dialog interaktif. Di line telepon tentunya 081151111410 atau 051132515662. Pendengar mengangkat tema pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat ke PTSL PM dalam rangka percepatan reforma agraria di Kota Banjarbaru. Kita ke Pak Kakantah dulu deh ya. Ini terkait penyelenggaraan program PTSLPM ini di Kantah ini sudah berapa lama Pak di Banjarbaru? Untuk Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru itu PTSL partisipasi masyarakat itu tahun 2021 ini kita baru melaksanakan. Sebelumnya memang ada PTSL, cuman belum partisipasi masyarakat. Jadi baru-baru saja untuk Pak? Partisipasi masyarakatnya tahun ini kita laksanakan. Baru laksanakan. Nah, ini disambut baik tidak Pak oleh masyarakat kegiatan tersebut? Alhamdulillah disambut baik. Karena ini tahun ini kan kita melibatkan masyarakat langsung untuk berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut. Nah, peminatnya sendiri Pak Kakantah? Peminat masyarakat sendiri untuk dalam surat-surat tanah ini kan biasanya kan banyak permasalahan nih Pak terkait pertanahan, apalagi di Kota Banjarbaru ini. Mungkin selain disambut dengan antusias, program ini tentunya banyak harapan masyarakat tentunya ya yang digantungkan terhadap PTSLPM ini Pak. Minat masyarakat sebenarnya cukup baik. Cuman mereka surat-surat tanahnya memang kadang-kadang tidak terlalu lengkap, tidak lengkap. Kadang-kadang ada yang tidak punya surat tanah, ada yang surat tanahnya terputus. Nah, jadi memang kita harus lebih spesifik, harus lebih mendetail untuk melihat surat-surat tanah tersebut. Pak Kakantah, ini surat menyurat
kan ada sporadik ya, sebelum naik ke SKT, sebelum naik ke sertifikat. Nah, kalau untuk sporadik sendiri, sporadik ini memang sudah cukup kuatkah Pak untuk masyarakat? Apa memang harus dinaikkan lagi ke SKT atau naik lagi nih ke sertifikat Pak? Untuk PTSL itu memang kita ada aturan untuk dipermudah. Jadi PTSL itu apabila masyarakat sudah menguasai tanah secara berturut-turut 20 tahun, kita bisa memakai sporadik. Jadi memang sporadik itu memang syaratnya untuk PTSL bisa. Iya. Kekuatannya sendiri gimana Pak sporadik ini? Ya sama dengan surat-surat lain, karena itu kan penamaan saja. Sporadik, surat tanah, segel. Kalau di Jawa itu girik ya Pak Bu ya. Kalau dulu saya di Medan itu Grand C, Grand Sultan, apa-apa itu semua sama itu surat menyuratnya. Jadi memang berbeda. Cuma berbeda perbedaan penyebutan. Oke, baik. Kita ke ini dulu Pak ya. Ke kejaksaan dulu. Nah, ini kita ke Ibu dulu nih, Ibu cantik ya, Ibu Ermika Syamsu, SHMH. Pandangan kejaksaan Ibu terhadap kegiatan PTS LPM ini dari kejaksaan ini apa Bu? Baik. Kalau untuk PTSL sendiri dari segi hukum itu bisa memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Jadi tidak ada tumpang tindih atas tanah. Karena ini melalui diukur dulu, ada proses-prosesnya tersendiri dari BPN, diatur di aturan BPN tersendiri. Jadi ada apa sih Bu perlindungan hukumnya untuk masyarakat? Kepastian hukum Mbak. Kepastian hukumnya. Jangan sampai ada yang di kemudian hari ini ada 2 sertifikat tumpang tindih ceritanya. Si A sama si B contoh ya. Si A sama si B sama-sama punya sertifikat. Nah itu kan bisa kita ada kepastian hukumnya bisa diselesaikan di BPN misalnya. Si A dan si B sama-sama mengecek ke BPN nomornya terdaftar tidak. Kalau terdaftar berarti kan harus ada salah satu yang dipalsukan. Itu bisa masuk ke tindak pidana umum pemalsuan autentik atau sertifikat. Kalau misalkan kita membeli tanah nih ya, Bu Ermika ya, beli tanah terus kita mendapatkan sporadik padahal surat-surat yang aslinya seperti sertifikat itu sudah dipindah tangankan ke orang satu, kedua, ketiga. Nah ini seperti apa perlindungan hukum kepada masyarakat yang memang sudah memiliki sporadik tersebut padahal surat-suratnya, sertifikatnya sudah berpindah tangan ke 1 sampai ke 3 gitu, tangan ketiga. Kalau itu biasanya pakai lewat notaris akta jual beli. Harus dilihat dulu akta jual belinya, siapa pemiliknya. Baru kita mau. Kadang-kadang masyarakat beli tanpa ada surat-suratnya diambil aja. Nah itu kan kadang-kadang kepastian hukumnya ke depannya tidak ada. Nah untuk ke depannya kalau bisa sih diperiksa dulu semuanya, lengkap tidak tanah-tanahnya, surat-surat tanahnya, sertifikat, AJB, rinci. Kalaupun harus ada rinci atau surat keterangan tanah dari lurah, harus jelas semua kepemilikannya atau hak waris. Jangan sampai di kemudian hari selain tindak pidana umum kan ada juga perdata nih. Perdata itu kan bisa digugat lagi di pengadilan. Jangan sampai ada seperti itu lagi. Itu aja sih untuk menghindari sengketa. Pak Dwi, selama ini ada gesekan tidak Pak di kejaksaan terkait pengaduan tanah tersebut Pak? Sementara ini dengan sekarang belum ada. Hanya masyarakat konsultasi mengenai pertanahan. Banyaklah yang dikonsulkan, tapi untuk gesekan-gesekan belum ada. Biasanya kalau masalah tanah ini Pak ya, ini sangat riskan sekali, apalagi tanah. Sekarang aja kalau dibilang anggap 1 meter aja sudah kata orang Banjar dikakat orang nih hampir jontos-jontosan ini masalah tanah. Apalagi di Kota Banjarmasin, mungkin di Banjarbaru kan beda mungkin ya Pak ya. Karena memang luasan lahan Banjarbaru juga luas gitu ya. Oke, untuk dasar atau produk hukumnya sendiri Pak Dwi terkait pertanahan yang perlu diketahui masyarakat ini apa? Iya, aturan-aturannya sangat banyak. Antara lain tentu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 2015, kemudian Peraturan Menteri Agraria Nomor 35 Tahun 2016, Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017, Keputusan Bersama
Menteri tahun 2017 SK Menteri Agraria nomor, saya ulangi, surat Sesdirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang selaku Direktur Unit Manajemen Kegiatan nomor PR 0302 105 garis datar 300.14 garis miring 4 2021, kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian tadi disebutkan oleh Bu Siska ada juga nanti pemalsuan ini kaitannya dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu. Jadi termasuk juga masuk Undang-Undang Tipikor juga ini Pak ya? Iya. Oke, baik. Kita ke Pak Kakantah dulu, Pak Bapak Muhammad Irfan SHMH, beliau Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Pak, kalau kita berbicara masalah tanah, target PTS LPM di Kantah tempat wilayah Bapak ya, untuk tahun 2021 ini berapa bidang Pak? Kalau untuk target kita itu 11.000 bidang. 11.000 bidang ya Pak ya? Terdiri dari 10.000 itu pihak ketiga yang mengerjakan, 1.000 itu ASN kita sendiri yang mengerjakan. Jadi? Jadi 11.000 bidang. Ya, dengan target surat sertifikat hak atas tanahnya itu 2.550 bidang. 2.555 bidang ya Pak ya. Ya, untuk per wilayah mana saja nih Pak? Kalau wilayah kita ada 3 kecamatan, karena kan di Banjarbaru itu ada 5 kecamatan. Jadi kita fokus ke 3 kecamatan, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, sama Cempaka. Dengan Selatan dan Cempaka Pak ya. Kelurahannya Loktabat Utara, Sungai Ulin, Kemuning, Loktabat Selatan, Sungai Besar, Guntung Paikat, Bangkal, dan Palam. Jadi memang di situ memang banyak punya permasalahan ya Pak? Jadi kami membuat sesuai peta gitu ya. Kita membuat perencanaan itu 3M merapat ya menyeluruh. Jadi memang kita membuat wilayah per wilayah dulu kita selesaikan. Jadi memang kebetulan untuk tahun ini perencanaan kita ada di 3 kecamatan tersebut. Dan antusias masyarakat di 3 kawasan ini pun seperti apa Pak? Di 3 kawasan ini memang sudah cukup lumayan tinggi. Cuman ada juga memang PTSL ini kan tidak menyasar harus yang tidak punya sertifikat, juga menyasar ke yang punya sertifikat, tetapi memang harus kita data semua yang ada di daerah tersebut. Jadi memang ada juga sudah masyarakat yang punya sertifikat lama yang di kantor kami pun belum masuk dalam sistem. Gitu. Jadi itu dimasukkan dalam sistem. Ini sudah aware Pak ke masyarakat bahwa ini loh program dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Ya, kita dengan Pak Dwi, Bu Siska, dengan pihak kepolisian juga dengan pemerintah setempat bareng terus nih Pak ya, kita sosialisasi penyuluhan. Jadi memang kemarin ya hari Selasa juga kita di Kecamatan Cempaka ya kan. Jadi sudah habis ya kita tiga kecamatan ini yang kita lakukan sosialisasi. Udah disasar Pak ya ke 3 kecamatan. Jadi memang ada setelah disasar 3 kecamatan ini, menurut masyarakat seperti apa Pak minatnya untuk memperbaharui data-data surat-surat tanahnya? Minat cukup tinggi Pak. Cukup tinggi ya Pak ya. Jadi sebelum-sebelumnya memang sebelum ini diadakan memang masyarakat juga tidak tahu Pak ya bahwa PTS LPM ini gratis untuk masyarakat ya Bu ya. Jadi untuk lamanya pembuatan misalkan dari sporadik SKT ke sertifikat ini berapa lama masyarakat Bapak menunggu? Kalau kita kan ada 1 tahun anggaran, menyelesaikan 1 tahun anggaran. Di program tersebut memang kita kan ada step-step setelah pengukuran. Setelah pengukuran akan ada SKH, setelah SKH baru didaftar. Dan kita ada jeda pengumuman 14 hari. Jadi diumumkan 14 hari setelah step-step itu berjalan. Jadi memang karena itu 1 tahun anggaran, jadi kita tidak bisa menargetkan itu sudah 1 bulan atau 2 minggu selesai setelah pengumuman, karena kita menyelesaikannya dalam 1 tahun anggaran. Jadi berapa hari masyarakat ini menunggu? Yang jelas kalau rutin itu rutin
pensertifikatan tanah itu kita 3 bulan. 3 bulan. Untuk rutin. Nah kalau untuk proyek memang kita 1 tahun anggaran. Itu. Jadi yang ada sudah selesai pun itu akan bertahap kita bagikan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak langsung ambil ke kantor. Ini sertifikat saya mana sudah selesai. Enggak, nanti kita akan menyerahkan dengan ada acara penyerahan ke masyarakat. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Pak Kakanta. Kita kembali dulu nih, bergeser kita ke kejaksaan ya. Tadi dikatakan Pak Kakanta waktunya kurang lebih 3 bulan dalam pembuatan Pak ya, penyelesaian juga, masyarakat juga bisa menunggu selama 3 bulan. Nah, permasalahan pertanahan yang sering muncul di masyarakat, Ibu Ermi, apa yang sering terjadi nih? Kalau lebih enaknya panggil saja Bu Siska ya, Bu biar Siska enak ya. Bingung saya. Bingung saya katanya. Jadi lebih sering dipanggil Bu Siska. Iya. Karena di sini namanya Ermi, kan saya panggil Ibu Ermi ya. Kalau Bu Ermi takut lupa nama. Lupa nama. Oke, Bu Siska. Oke, baik kalau begitu Bu Siska ini. Baik, saya jawab ya. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, kalau permasalahan tanah itu bisa ditindak pidana umum. Tindak pidana umum itu kayak pemalsuan sertifikat, ada di pasal 263 KUHP. Masalah perdata, kalau perdata itu kan seperti 2 sertifikat yang sama yang memperebutkan, jadi kan finalnya ada di pengadilan, nanti diputuskan. Setelah putus baru ingkrah dilaksanakan, berarti yang satunya batal. Bisa ditunkan juga untuk pembatalan tun itu pembatalan sertifikatnya. Itu aja Mbak, ada 3 itu. Ada 3 ya. Ya. Kadang masyarakat ini takut, wah ini kalau misalkan dilaporkan juga saya yang rugi. Tidak dilaporkan, saya juga yang rugi. Kadang masyarakat berpikirnya seperti itu Bu ya. Tapi kami ada sidang perdata 1 dan alhamdulillah kami pendampingan dari Kejaksaan Tuntas? ke BPN, tuntas dan BPN menang, kami dampingi. Alhamdulillah. Promosi sekalian. Biar percaya Bu ya. Biar percaya bahwa ini loh benar-benar didampingi, masyarakat jangan takut gitu ya. Kalau memang ada permasalahan dengan tanah gitu ya. Siap gitu. Contoh ya. nyata 1 itu. Contoh nyata 1, mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang mendengarkan acara siaran ini mungkin punya problem dengan permasalahan tanah, nanti bisa. Boleh. Hubungin Ibu Siska atau Konsul. Mas. Konsul ya. Namanya, jadi kejaksaan bukan hanya menangkap, menuntut, memenjarakan orang, tapi bisa konsultasi hukum. Iya, sajian konsultasi hati ya. Mungkin bukan jalurnya ya. Oke. Itu belakang layar. Belakang layar ya. Nah, bisa juga nanti konsultasi kepada Bu Siska. Oke, kita ke Mas Dwi, Pak Dwi ya. Saya panggilnya Pak Dwi. Metode pengelolaan apabila ada sengketa pertanahan ini ada metodenya ya? Tadi dijelaskan Bu Siska, untuk pidana itu ya pemidanaan. Tapi kalau untuk perdata tun apabila itu sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, nanti atas dasar putusan itulah BPN mengeluarkan putusannya. Iya, putusannya. Melaksanakan putusan pengadilan itu. Jadi itu. langkah-langkah masyarakat sebelum melaporkan ini apa? Konsul dulu. Konsul dulu Pelayanan ya. hukum gratis ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Konsul dengan ini ya, dengan pendampingan yang murah senyum gitu, biar masyarakat enggak takut. Biasanya kan masyarakat takut nih ya, Pak Apalagi Dwi, ya. ketemu Bu Siska kan nggak takut nanti. Oh, gampang mendengar kalau ketemu Ibu Siska orangnya cantik ya, jadi jangan takut. Nggak gigit Ibu Siska ya. Coba tanya Pak Kakan. Apalagi Pak Kakanta nih, murah senyum beliau ya. Oke, baik mendengar, kita buka untuk interaktif. Silakan bagi Anda yang punya permasalahan ya terkait tanah di wilayah Banjarbaru. Tadi sudah dikatakan Pak Kakanta ada 11.000 ya Pak ya. 11.000 bidang ya di kawasan Banjarbaru. Ya, jadi ada berapa juga nih? 255 2.555 ya sertifikat, dan ini juga kawasan yang memang dilakukan pemetaan Pak ya. Ada Banjarbaru Utara, Selatan ya, dan Cempaka. Jadi bagi Anda pendengar yang punya masalah dengan tanah, silakan 081151114110 dan juga 051132515562. Sudah terhubung? Ada? Oke, kita sapa. Selamat sore.
Oke, baik. Terputus. Jadi sambil kita menunggu, kita break dulu ya. Jeda lagu dulu Pak ya, biar rileks gitu. Nanti pendengar juga nanti bertanya, wah ini mau bertanya masalah pertanahan dengan Ibu Siska dari Kejaksaan. Ibunya cantik, nggak gigit ya Bu ya. Siap mendamping sampai tuntas. Ada Pak Dwi juga, ada Pak Kakantah juga. Oke, sebelum break ada yang bergabung. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dari Bapak? Dari Mas Wondo di Murung Pudak, Tanjung, Abalong. Wondo, Murung Pudak ya, Tanjung. Wah, jauh banget nih. Oke, nggak apa-apa. Bisa dijawab nanti ya Pak ya. Walaupun di luar wilayah ya, insya Allah. Jauh dekat bisa dijawab. Jauh dekat ya. Silahkan Pak Wondo. Ini mau tanya ini, kenapa kok bisa ini sertifikat kok bisa 2 gitu loh? Oh, Jadi yang mana bisa 2. sih yang dimenangkan atau gimana gitu? Yang satu ini kan istilahnya sudah ada punya, jadi yang satu ini kok punya juga gitu. Jadi itu yang apa tahunnya yang menang atau yang gimana gitu loh? Mau ditanya ini. Oke, itu aja Pak Wondo. Ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kemana nih dulu? Ke Pak Kakantah dulu deh, baru ke Ibu Siska dan Pak Dwi. Silahkan Pak Kakantah. Oke. Ini memang di luar wilayah gitu ya, tapi mungkin bisa dijawab juga. Jadi memang sertifikat tumpang tindih ya. Tumpang tindih namanya sertifikat ganda juga ya kan. Jadi sertifikat ganda itu memang bisa terjadi karena memang sebelum 2010 atau 2011 itu kita teknologi pengukuran itu memang tidak tidak berdasarkan koordinat DM3 ya. Jadi memang itu rawan tumpang tindih. Nah, jadi petanya pun tidak secara online, tidak ada ya. Jadi sertifikat itu misalnya sertifikat tahun 70 udah terbit. Nah, tetapi itu pengukuran zaman dahulu itu tidak berteknologi seperti sekarang. Nah, tidak masuk dalam peta. Kemudian ada lagi tahun 90 masuk lagi sertifikat di atas tanah tersebut, itu tidak bisa terdeteksi. Nah, sekarang dengan adanya PTSL inilah kita untuk mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi seluruh tanah itu kita data, kita ukur, kita petakan, kita ambil koordinatnya, kita ambil NIB-nya. Mau jadi sertifikat ataupun tidak itu di belakang hari ya. Nah, kalau tidak dilanjutkan diserahkan kepada masyarakatnya. Yang bersangkutan ya. Tetapi kita oleh BPN itu kita sudah punya peta secara besar itu bahwa kita sudah memetakan seluruh tanah-tanah yang ada di lokasi kita. Nah, disitulah kita mengharapkan tumpang tindih tidak ada lagi. Karena kalau nanti ada yang masuk, itu sudah ada NIB-nya, sudah ada nomornya Pak ya. Sudah ada nomornya, sudah ada petanya. Nah, itu sekarang di PTSL itu. Kalau dulu memang bisa aja terjadi tumpang tindih karena memang teknologi kita, teknologi pengukuran kita tidak memadai untuk hal-hal tersebut, bisa mengakibatkan hal-hal tersebut terjadi. Apalagi kita juga menganut sistemnya, tendensinya negatif ya, positif ya kan. Nah, itu bisa, artinya kita bisa digugat juga. Walaupun sudah sertifikat kita bisa digugat. Memang kalau dulu mungkin di perbandingannya tuaan yang mana yang duluan gitu ya yang bikin ya Pak ya. Sekarang kan ada nomor registrasinya Bu ya. Jadi memang kalaupun sudah ada beberapa penerbitan sertifikat pun juga gitu ya, karena sudah terdaftar di PTS LPM ini ya tidak bisa juga ya mengaku ya gitu ya Pak ya. Oke, tidak akan masuk. Oke, kita sapa dulu Pak, ada yang bergabung kembali. Halo, selamat sore. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Dengan Pak Hendy Setiawan di Banjarmasin. Oke, Pak Hendy silahkan. Yang dipertanyakan begini, kan kita kan pembeli perumahan lewat developer, itu kan yang bersangkutan orang tuanya menghibahkan Pak, tanah hibah, wakaf untuk masyarakat. Memang di tempat kami belum ada
tempat ibadah dan tempat bermain. Nah, setelah beliau meninggal, itu diambil alih oleh anaknya, Pak, dengan alasan bahwa itu sudah ada sertifikat, lalu dialih fungsi menjadi perumahan, Pak. Nah, ironisnya kami kan di lingkungan itu tidak mempunyai tempat ibadah. Rencananya yang tanah diwakafkan itu dibangun tempat ibadah. Nah, apakah ini, Pak, bisa diperkarakan pidana? Karena kami seluruh masyarakat siap tanda tangan. Itulah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendy Setiawan ya. Oke, mungkin tadi sudah dijawab Pak Wondo tadi ya, dari Murung Pudak ke Ibu Siska lagi deh. Baik. Silakan Ibu Siska. Yang mana nih yang saya jawab? Yang pertama dulu? Yang pertama dulu Ibu Siska. Oke. Kalau masalah untuk tumpang tindih, kalau yang dikatakan Pak Kakan tadi itu zaman now dan zaman baheula. Ya. Zaman dahulu kala ya, nggak secanggih yang sekarang kan udah ada GPS-nya, bisa kita langsung tahu namanya. Titik koordinatnya. Iya, ya? titik koordinatnya. Kalau misalnya ada 2 tumpang tindih itu bisa masyarakat langsung melakukan pelaporan ke kantor BPN setempat. Bahwa sertifikatnya dua-dua. Setelah itu nanti BPN akan melakukan pengecekan mana yang benar di situ. Dan setelah ditetapkan di situ, maka kepala BPN dalam hal ini kantor Badan Pertanahan Negara harus membuat keputusan pembatalan satu. Jadi harus ada 1 sertifikat, tidak boleh 2. Gitu. Terus tadi masalah yang wakaf itu harus ada surat hibah dulu. Kalau tidak ada surat hibahnya, kalau mau diperkarakan di pengadilan mungkin agak sulit ya. Tapi kalau ada surat hibahnya, terus diambil lagi atau ini bisa diperdatakan. Bisa diperdatakan, gugat perdata dulu. Kalau memang jelas ininya surat-suratnya, bukti-bukti untuk di persidangan nanti boleh diperdatakan. Nah, itu tahapannya seperti apa juga? Itu buat gugatan perdata ke pengadilan. Nanti selanjutnya dari pengadilan yang ngasih langkah-langkah apa lagi, menetapkan hari sidang, manggil saksi dan lain-lain sebagainya. Oke, Mas Dwi. Ya, tambahan saya Pak Wondo tadi. Iya. Bisa sertifikat ganda itu tadi sudah Pak Kakan, Bu Siska, saya endingnya untuk membuktikan sertifikat mana ini hak keperdataan seseorang ini. Ini kan hak keperdataan ini milik siapa? Milik A atau milik B? Hak keperdataan itu kita kaji di pengadilan. Nah, si A punya data apa, si B punya data apa, itulah yang kita bawa ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan sertifikat mana yang lebih kuat, hak keperdataannya ini untuk siapa? Untuk si A atau untuk si B? Itu saja untuk dari ini. Kemudian yang Pak Hendy dari Banjarmasin tadi sudah dijelaskan Bu Siska. Jika ada surat hibahnya ya itu sudah kuat dari segi keperdataan. Kalau pidana kita lihat dulu perbuatan apa yang dilakukan ini. Perbuatan pidana apa? Pengerusakan atau apa? Enggak semerta-merta diadukan ke pidana, dilaporkan ke polisi. Apa perbuatan pidananya dulu seperti itu. Dilihat Pak ya. Oke, baru bisa diputuskan gitu baru ya. Baru bisa dilaporkan kalau pidana. Iya. Kalau pidana. Pak Kakanta, ini yang tadi disampaikan Pak Wondo tadi seperti terbit 2 sertifikat. Betul. Ini ada keterkaitannya juga tidak dengan lurah gitu yang mengeluarkan? Betul. Jadi selama ini memang saya melihat administrasi sebelum-sebelumnya ya, saya melihat administrasi di lurah memang kalau ganti lurah ganti buku. Ganti lurah, ganti buku. Jadi registernya berganti, itunya. Jadi keluar juga lagi surat tanah. Ya kita di BPN itu salah satu unsur yang menjadikan sertifikat itu adalah surat tanah. Surat tanah ya sporadik tadi, misalnya surat keterangan tanah. Nah, itu pertama diterbitkan oleh lurah. Biasanya terjadi tumpang tindih adalah karena apabila satu lurah itu pertama itu lurah mengeluarkan surat tanah di situ. Kemudian ganti lurah, bukunya nggak ada lagi registernya, bikin lagi register baru, tanah di situ-situ juga lokasinya, dibikinkan lagi sertifikatnya. Nah, tapi dalam hal ini Bapak Kakanwil kemarin sudah mencanangkan program untuk pemasangan titik koordinat oleh aparatur pemerintah daerah, terutama di kelurahan ya. Jadi
beliau menyampaikan bahwa idenya bahwa itu sudah dijalankan di Banjarbaru, bahwa setiap membuat surat tanah, setiap menyampaikan membuat sporadik atau surat tanah itu, lurah mesti mengambil titik koordinat 1 atau 2 titik koordinat di situ. Dan di situ kalau sudah terkunci dengan titik koordinat itu surat tanah berikutnya tidak akan bisa masuk ke situ karena sudah terkunci dengan titik koordinat. Itulah harapan kami dalam menyelesaikan supaya tidak terjadi juga tumpang tindih surat-surat tanah di kelurahan. Ya, biasanya banyak yang kejadian ataupun permasalahan masyarakat ini di mana lurahnya juga berhenti kadang ya, perpindahan itu. Betul. Ada terbit lagi orang bikin sporadik. Lurahnya berhenti atau lurahnya pindah terbit lagi sporadik baru. Nah, ini biasanya permasalahannya seperti itu. Iya. Jadi masyarakat ini bingung, Pak. Mungkin ini kan program baru ini, Pak ya, dari pemerintah. Jadi memang permasalahannya di kadang-kadang surat keterangan dari lurah. Iya. Nah, itu yang jadi permasalahan masyarakat. Jadi masyarakat pengen punya dasar hukum juga, punya kekuatan juga untuk melaporkan, tapi ya Betul. masyarakat banyaknya tidak berdaya, takut juga. Kadang misalkan kita membeli tanah gitu ya Pak, terbit sporadik bahwa dan tanah itu juga berpindah tangan di sertifikat, kepala sertifikatnya, sertifikat atasnya itu dipindah tangankan ke orang lain dan pindah lagi. Akhirnya masyarakat juga bingung. Ini saya mau melapor kemana? Ke kantor pertanahan juga takutnya saya punya kekuatannya punya sporadik. Betul. Tidak punya sertifikat. Nah, kadang di situ Pak ketakutan masyarakat. Jadi ya kita bisa mengerti lah ya Bapak ya, Pak Dwi ya, dan Ibu ya. Jadi kalau sudah seperti itu kemana masyarakat Pak mengadu? Apa ke kantor kepolisian, ke kantor pertanahan, atau langsung ke kejaksaan? Itu biasanya mereka kan tentunya mempertanyakan kenapa, misalnya kan dia keberatan terhadap penerbitan sertifikat yang sudah diterbitkan oleh kantor pertanahan. Nah, kita biasanya akan memediasi bagaimana sih permasalahan duduk permasalahannya. Nah, kalau sudah misalnya mereka tetap ngotot duduk permasalahannya, kita ketahui tetap ngotot, itu tentunya kita akan menyarankan kalau mediasi tidak berjalan, kita akan menyarankan untuk ke pengadilan untuk silahkan ke keperdataannya, karena sporadik ini pun belum bisa aja menggugat ke sertifikat ya kan. Gitu ya Pak, bisa ya Pak? Bisa menggugat sertifikat, karena kan kita sistem hukum kita memungkinkan. Kita kan tidak positif murni, tapi masih ada tendensi negatifnya. Nah, itu yang bisa aja sporadik, tapi tentunya dengan membuktikan, dengan pembuktian ya kan. Jadi di mediasi pun tidak bisa, otomatis nanti kita akan menyampaikan bahwa itu kita bisa ke ranah pengadilan. Oke. Bu Siska, sebelum nanti masuk ke pengadilan, apakah masyarakat tersebut juga bisa melapor ke kepolisian atau kemana, langsung ke pengadilan? Kalau di kejaksaan itu namanya pelayanan hukum. Pelayanan itu hukum. ada di bidang datun. Datun. Jadi bisa konsultasi hukum gratis. Kami juga punya pelayanan di Mall Pelayanan Publik di PTSP Banjarbaru, juga kami ada buka gerai 1 kalau masyarakat ada yang mau menanyakan permasalahan tanah, boleh di situ. Oke, jadi siap aja Bu Iya, ya. iya. Pak Dwi juga siap juga mengawal. Kalau punya permasalahan siap dikawal sampai tuntas. Oke. Saya siap karena saya kasih datun. Cuma kan ini temanya PTS. Ya. Oke. Jadi kan. Oke, ada penelpon lagi, kita sapa lagi. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ya, Pak Ahmad di Pal 7. Pak Ahmad Pal 7. Oke, silakan Pak Ahmad. Nah, ini kebocoran ada sedikit yang mentakonakan. Jadi di Kampung Ulun ini kan ada orang bangun rumah, kebetulan keluarga Jopang, Mas. Nah, kemudian ingin bangun rumah. Nah, kayaknya takakat tanah orang yang dihiganin apa? Jadi hendak ditukar izin dan sekian yang takakat ini kan ada sekitar mungkin 1 meter kali panjang tanah itu sekitar 20 meter, Pak. Nah, ini kayak apa, Pak? Apakah kami harus juga
mengurus ke sertifikat ini, perubahan sertifikat, karena luasan tanah kan akan berubah nih Pak ya, karena terpakai tadi rupanya entah salah hitung kan tukangnya nih atau kayak apa kan. Jadi itu direncanakan akan ditukari yang tanahnya terkapat nih Pak. Oh, jadi membangun rumah Pak Ahmad terpakai tanah orang kurang lebih 1 meter ya Pak ya. Jadi tapi orangnya nih mau jual ditukari gitu. Oke. Nah itu kayak apa itu? Apakah ulun harus mengurus ke BPN Banjar atau kayak apa ya Pak, supaya kedua-duanya ini aman aja kayak itu nah, tidak ada bermasalah. Iya. Nah itu aja, makasih lupa lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini permasalahan kakak mengangkat alias ini kita ngambil tanah orang gitu, milik hak orang. Nah ini ya ini gimana? Pak Kantah dulu deh yang menjawab ini. Jadi kalau memang itu sih terambil ya, terpakai tanah orang ya, kurang lebih 1 meter Pak. 1 kali 20 ya. Kalau memang sudah sepakat tuh mudah. Kalau sepakat, oke, saya mau beli ya kan, itu kan saya tidak ambil. Masalah, Pak, tidak ya? masalah. Ya. Kalau yang payah ini kan kalau terjadi sama-sama gesekan, Pak, ya? Nah itu mesti panjang ke pengadilan segala kan. Kalau terambil orangnya mau menjual ya. Baguslah, artinya kan kita bisa damai, Pak, ya? Bisa aja itu nanti sertifikat itu akan dipisah. Jadi kan kalau misalnya luasnya itu nanti kita akan memohon ke pemisahan sertifikat. Pemisahan sertifikat dengan dipisah 1 kali 20 meter misalnya. Nah, dipisah 2 nanti sertifikat orang yang itu sertifikat orang itu akan dikurangi 120. Sertifikat satunya 120 nanti baru balik nama. Balik nama ke Pak Ahmad karena membeli tanah 1 kali 20 meter. Itu simpel aja sih dengan ke PPAT nantinya. Berarti yang kurang nanti tanah orang Pak ya? Tapi kan dia dia setuju. Sudah ada perjanjian persetujuan ya antara kedua belah pihak. Nah, asal jangan katanya Pak Dwi, asal jangan ada gesekan Pak ya. Nanti panjang nih masuk ke pengadilan nanti Pak ya. Tapi kalau seperti itu juga ada Pak di Banjarbaru, banyak kasus seperti itu. Yang kasus seperti ini sih belum pernah saya dengar. Cuma saya tambahan tadi, kalau tekakat apa? Tak ambil. Itu bahasa Banjarnya tekakat ya. Tak ambil 20 meter kalau dua belah pihak sudah sepakat, selesaikan jual belinya dulu, administrasi kelengkapan jual belinya selesaikan dulu. Nah, kemudian tahapan yang disampaikan Pak Kakan tadi untuk sertifikat, pisah sertifikat. Saya rasa ini nggak ada masalah, cuma tahapannya perlu ke BPN, kantor pertanahan. Itu juga lama Pak untuk tahapan-tahapan tersebut? Ada waktu-waktunya sih, ada tahapannya, tapi tidak terlalu lama. Baik. Nanti kita buka lagi pendengar untuk partisipasi Anda yang ingin bergabung nanti di 2 line telepon Pro 1 RRI Banjarmasin. Kali ini kita jeda break lagu dulu, nanti kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda. Semua aturan, ku hilangkan suara yang berbisik, yang selalu menyuruhku untuk tinggalkan kamu. Hanya hati yang ku andalkan, dan ku coba melawan bersamamu, masalahku hilang, terbang melayang. Kau
Ya, mendengar masih di dialog interaktif ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap, partisipasi masyarakat, PTSL-PM dalam rangka percepatan reforma agraria di Kota Banjarbaru, masih bersama Bapak Muhammad Irfan SHMH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, ada Bapak Dwi Kurnianto ya Pak ya, SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Ibu Ermika Samsu SHMH juga, beliau Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Silahkan yang ingin bergabung kembali ya. Untuk Anda di dua line telepon 0811531110 dan juga 051132515662. Jadi yang punya permasalahan dengan tanah, silahkan ya bergabung, mumpung masih ada waktu. Ini untuk kawasan Kota Banjarbaru, nanti ada Pak Dwi, ada Ibu Siska, ada Pak Kakantah juga siap untuk menjawab. Sudah ada? Oke. Kita sapa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa di mana? Suryani, Banjarmasin. Pak Suryani, silakan Pak Suryani. Oke, terima kasih. Pertama dulu salam sehat lah buat kita bertahan nih. Amin. Di tengah pandemi ini BPN tetap gitu akan melaksanakan program yang dinamakan PTSL. Pendataan tanah sistem lengkap. Ini tentu hirok pikok warga masyarakat menyambut dengan gembira gitu ya. Yeah. Karena ada kepastian lah warga masyarakat untuk memiliki kepastian terhadap hak kepemilikan atas bidang tanah. Yeah. Cuma PTSL ini tentu berbeda Pak ya dengan yang disebut dengan PRONA gitu ya, Program Nasional Tanah. Karena ketika masyarakat dulu gitu kan yang mendapatkan program PRONA ini ketika diukur, ditinjau ke lapangan, kemudian dipetakan, langsung kan diproses naik statusnya menjadi sertifikat hak milik. Nah kalau ini kan tentu berbeda ya, berbedanya ini perlu juga nih masyarakat belum belum familiar lah dengan istilah PTSM ini. Apakah hal seperti ini sama prosesnya seperti itu? Ketika dilakukan pemetaan kemudian diproses untuk mendapatkan sertifikasi, itu satu. Persyaratan mungkin sama ya, kira-kira kan pernyataan kepemilikan alat hak perlu ada gitu kan, apakah kiudik, SKKC, apakah sepuratik itu. Nah lalu masyarakat tentu kalau melalui RT sih, kalau RT yang berkenan kan masih bisa memberikan patok-patok batas gitu kan. Tapi kalau masyarakat yang dikondisikan untuk menyusun patok-patoknya kan ini mungkin dengan tanda kutip banyak yang tidak bisa hadir di lapangan gitu. Nah jangan-jangan nih kekhawatiran kita kalau di Banjarbaru, kalau itu kan tertumpang-tumpang gitu batok orang lain gitu kan. Yeah. Dan banyak juga di Banjarbaru itu kalau kita dengar nih Mbak, sertifikat yang tumpang tindih gitu kan. Tapi ini persoalan lain lah. Nah ini kita berharap dengan PTSL ini kan akan jelas gitu kan. Dan ini barangkali menjadi database bagi BPN bahwa semua data tanah itu ada pemiliknya gitu kan, termasuk tanah negara gitu. Barangkali ini menjadi harapan kita untuk bisa dicerahkan kepada seluruh warga pendengar RRI kita di Banjarmasin. Terima kasih. Salam hormat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryani. Pak Kakantah, silakan. Ya, jadi memang PTSL ya, PTSL. Dulu PRONA kata beliau betul. PRONA itu dulu target satu kantor pertanahan itu 100 bidang, 200 bidang gitu ya kan. Nah, sekarang PTSL ini adalah program strategis nasional yang dicanangkan oleh di nawacitanya Pak Jokowi ya. Jadi beliau mengharapkan ya di 2024 itu seluruh tanah di Indonesia itu terdaftar, terpetakan ya. Terdaftar. Nah, sekarang PTSL ini intinya adalah memetakan seluruh bidang tanah. Makanya lalu targetnya banyak ya sekarang ya. Kayak di Banjarbaru aja 11.000 untuk pemetaannya. Nah, kita juga ditargetkan target sertifikat hak atas tanahnya oleh pemerintah, kita diberikan batasan-batasan. Nah, ada kalau kantor pertanahan Banjarbaru misalnya dengan target pemetaan 11.000 bidang itu, sertifikat yang akan kita keluarkan itu 2.550 bidang. Itu memang karena memang ada target-target dari pemerintah pusat. Nah, kenapa
11.000 itu nanti akan tetap ke depannya itu akan tetap menjadi sertifikat. Nah, tetapi itu di tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Makanya di situ kita ada punya PTSL ini punya klasifikasi kualifikasi K1 itu sertifikat. K2 ada tanah-tanah yang kita ukur bermasalah masih misalnya bermasalah di pengadilan atau apa, itu tentunya tidak akan kita bisa sertifikatkan untuk tahun ini kan. Nah itu makanya itu kita taruh di K2. Kemudian ada surat-surat tanah, misalnya surat tanahnya tidak lengkap, masih belum inilah, karena pemiliknya mungkin kita ukur tapi pemiliknya mungkin di mana gitu ya kan, tapi tetap dengan ada RT setempat yang mengetahui tanah-tanah tersebut kan, itu bisa kita klasifikasikan K3 pun nanti terdiri dari K3.1, K3.2 sampai K3.3. Kemudian ada klasifikasi K4 yang sudah sertifikat. Nah, karena itu jadi program tetap terukur untuk kita data. Nah, jadi itulah kenapa perbedaannya tadi dengan Prona. Kita memetakan, mengukur seluruh tanah. Kalau Prona dulu target 100, ya sertifikat harus keluar 100. Itu bedanya. Ya, perbandingannya, kan? Kalau sekarang 11.000, 2.550 untuk Banjarbaru. Di kantor-kantor pertanahan lain lebih banyak lagi juga. Kalau bisa lebih, Pak ya. Ya, kalau dulu kita pernah di Banjarmasin itu 30.000 bidang malah. 2017 30.000 bidang itu kita harus keluarkan sertifikat sebanyak itu. Nah, untuk dalam tahun-tahun 2021 ini memang ada peningkatan, Pak ya? Ya, peningkatan. Ada memang target karena memang pandemi ini memang 2 tahun terakhir ini memang oleh pusat memang kita memang agak dikurangi. Jadi ada memang pengurangan, Pak ya, karena kondisi pandemi. Oke, ke Pak Dwi. Pak Dwi, ini siap mengawal, Pak ya, kalau ada permasalahan ya terkait pertanahan. Mungkin masyarakat berapa lama sih masyarakat bisa menunggu, Pak, kepastian hukum ini? Baik, kalau kami kejaksaan kan sudah MOU dengan BPN pusat, kemudian Kejati Kanwil, BPN Kota Banjarbaru dengan Kejaksaan Negeri Banjarbaru sudah MOU. Kami siap mendampingi BPN Kota Banjarbaru memenuhi target. Tadi disampaikan oleh Pak Kakan, target untuk tahun ini pemetaan bidang dulu, Pak ya. Pemetaan bidang berapa? 1.000 tadi, Pak? 11.000. Nah, itu perlu dipahami dulu oleh masyarakat. Targetnya untuk yang PTSL ini 11.000. 11.000 ya. Pemetaan bidang. PTSL ini sangat membantu. Kalau menurut saya sangat membantu masyarakat. Ini kan program prioritas nasional, sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan hak keperdataan. Tahapannya tapi harus sesuai tadi disampaikan oleh Pak Kakan. 1, 2, 3. Ini ketiga, Pak ya. Tahapan ketiga. Nah, sudah semua tahapan itu dilaksanakan, insya Allah masyarakat akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu jadi hak keperdataan dia nanti untuk memiliki tanah tersebut. Oke, gitu. Baik. Jadi memang ada tahapannya. Ibu Siska, memang apa ya tadi ya dikatakan Pak Dwi tadi punya tahapan. Jadi siap mengawal sampai selesai masyarakat yang punya permasalahan. Tadi juga harapan masyarakat juga ini tidak lama, Bu, dalam kepengurusan ini. Seperti yang dikatakan Pak Kakan tadi itu kan untuk anggarannya 1 tahun ini. Kalau untuk pengurusannya kan 3 bulan. Ini sudah proses di sosialisasi. Kami sudah selesai sosialisasi. Nanti kan masyarakat mendaftar, ada syarat-syarat pengajuannya itu nanti kan BPN-nya kartu keluarga, harus ada bukti otentik kepemilikan tanah, membayar BPHP, PPH. Seperti itu, Bu. Itu yang harus dilengkapi masyarakat gitu ya. Oke. Dan kalau saya lihat PTSL ini lebih bagus daripada yang Prona, karena kalau Prona terbatas tanahnya, kalau ini semua tanah diukur secara lengkap dan sistematis. Dan yang ukur itu ada memang yang ahli dalam bidangnya yang ukur. Sesuai dengan koordinat tanah yang memang ingin dipetakan. Oke.
Ibu Siska, Pak Dwi dan Pak Kakanta sebenarnya pengen banyak gitu ya kita ngobrol terkait dengan pertanahan ini karena waktu juga kita terbatas, sudah di menit ke-58. Mungkin ada pesan Pak yang ingin disampaikan Pak Kakanta kepada masyarakat, tidak hanya khusus Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, semua pendengar yang mendengarkan acara kita di kesempatan sore hari ini Pak. Harapan kami adalah artinya program PTSL ini bisa memasyarakat sehingga dan dimanfaatkan oleh masyarakat karena sekarang memang sudah kita ini kan apalagi isu ibu kota nanti akan berpindah, kita otomatis menjadi istilahnya jadi ininya lah kan tentunya tanah akan lebih berharga lagi kedepannya. Tentunya kita menawarkan program, tentunya masyarakat, harapan kita masyarakat mengambil hal tersebut supaya nanti tidak ada bisa bermain oknum-oknum mafia tanah. Nantinya kan kalau sudah berharga tanah ini akan menjadi semakin cantik ya kan? Ya, betul sekali. Oke, itu harapan Pak Kakanta. Silakan Pak Dwi. Kalau kami dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru, PTSL ini sangat, tadi saya bilang sangat membantu masyarakat karena masyarakat dilibatkan langsung, endingnya pun dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk ini kan 1 jam ini mungkin masyarakat kurang puas, khusus masyarakat Kota Banjarbaru. Kalau ingin konsul pelayanan hukum gratis silakan ke kantor kami di Jalan Trikora, kami siap. Yang penting jam kerja, jam 8 sampai jam 4 kami siap melayani Pak ya, dan siap mengawal juga. Iya. Oke. Ibu Siska, silakan. Baik, kalau saya pribadi mendukung program PTSL ini yang di BPN Banjarbaru. Itu saja sih yang dapat saya tambahkan satu lagi untuk konsultasi hukum juga yang jangan lupa ya di Mall Pelayanan Publik PTS. Karena itu programnya Bu Siska. Kebetulan itu program saya ketua WBBM jadi kalian promosi. Oke, baik. Siap mengawal katanya ya program ini. Pokoknya semangat untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan mendampingi Bu. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Ibu Siska, Ibu Ermita Syamsu, SHMH, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan juga Pak Dwi Kurnianto, SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banjarbaru sudah hadir di studio Persatu RRI Banjarmasin, dan tidak lupa Pak Kakanta juga dengan senyumnya. Beliau siap juga membantu masyarakat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Terima kasih sudah hadir bersama Persatu RRI Banjarmasin. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung tentunya di dialog interaktif di edisi hari ini. Hari Selasa tanggal 7 September 2021. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan Lintas Kornus Nusantara.